Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Sutektio MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia, dan teman-teman dari kelas 1E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Hizratullah, Salsa Nur Fadila, dan saya sendiri Anissa Febrianti, Gina Widiarti, Dita Indraliana, Wiwin Kusumaningrum, dan Santa Veronica. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Karya Sastra Non-Fiksi. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Salsa Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya, non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Dalam cerita non-fiksi, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen penting dan menarik. Kemudian diangkat lagi dengan menonjolkan nilai-nilai penting di dalamnya. Cerita-cerita tersebut berkembang menjadi beberapa jenis. Fiksi ataupun non-fiksi perbedaannya terletak pada fakta dalam sebuah karangan, imajinasi atau tidak, dan gaya bahasa yang digunakan. Pada cerita non-fiksi, penulis juga boleh menggunakan bahasa kiasan atau mendayu agar pembaca tidak bosan. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu, cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Non-fiksi dapat disajikan baik subjektif maupun objektif. Karena ceritanya yang faktual, jelas, dan akurat, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam non-fiksi lebih ketat dibandingkan dengan cerita fiksi. Bahasa yang digunakan harus logis dan diterima oleh akal sehat pembaca. Oleh karena itu, ketika sedang merangkai kerangkai isi cerita non-fiksi, sangat dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi, data-data yang akurat, dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang akan ditulis. Cerita non-fiksi sangatlah berbeda dengan karya cerita fiksi, di mana penulisannya tidak membutuhkan keakuratan terkait isi di dalamnya. Perbedaan cerita non-fiksi dapat dilihat pertama kali dari judul buku. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hizratullah. Untuk saudara Muhammad Hizratullah dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Salsa. Saya akan melanjutkan materi ciri-ciri non-fiksi. 1. Bahasa yang formal atau baku. Dalam buku non-fiksi ditulis menggunakan bahasa formal. Bahasa formal dalam hal ini tidak menggunakan bahasa tulis gaul atau alay ataupun bahasa kekinian yang sedang booming. Tidak menggunakan tulisan yang macam-macam. Dari segi penulisan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Terkadang isi buku non-fiksi bersifat serius, meskipun ada beberapa buku non-fiksi, misal buku motivasi dan buku referensi. Ada yang ditulis menggunakan bahasa yang ringan, penulisan tetap menggunakan bahasa yang pas. Cara ini diperolehkan dalam proses penulisan buku cerita non-fiksi. Penulis biasanya mengikuti peraturan dan setiap penerbit, karena setiap penerbit memiliki SOP penulisan beraneka ragam. Ada penerbit buku yang menerima buku yang menggunakan bahasa baku dan ide yang belum pernah diterbitkan sebelumnya. Adapun mirip dengan salah satu buku yang sudah pernah diluncurkan. Lalu, ada penerbit yang menerima buku non-fiksi yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan
gaya bahasa dari penulis, namun dari segi penyampaian pada dasarnya haruslah menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UIB, baik dan benar. Jadi kembali lagi tergantung dari masing-masing kebijakan penerbit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santa. Terima kasih kepada Muhammad. Baik, saya akan melanjutkan ciri-ciri non-fiksi nomor 2 dan 3. Nomor 2, bahasa yang denotatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Denotatif berkaitan dengan denotasi. Artinya kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Keduanya memiliki persamaan denotatif, adalah makna dengan pengertian objektif, dan sesuai dengan aslinya. Maksud dari apa adanya adalah tidak disertai dengan perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai rasa tertentu. Apa yang ditulis berguna untuk menyampaikan informasi secara lengkap, tidak berbelit-belit dan tegas. Para penulis memakai bahasa denotatif dengan tujuan penulis memberikan informasi kepada pembaca tanpa dibuat-buat. Informasi yang tidak berbelit dan hanya separuhnya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan stimulan dan inspirasi kepada pembaca. Nomor 3, isinya berkaitan dengan fakta atau aktual. Isi cerita non-fiksi bersifat fakta dan aktual. Fakta di sini artinya sesuai dengan data yang didapatkan dari lapangan atau penelitian itu nyata atau sudah ada sebelumnya. Isi buku disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca dapat memperoleh manfaat dari informasi yang diberikan. Terima kasih. Dan materi selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Silakan. Baik, terima kasih Santa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat dan kelima. Materi yang keempat adalah tulisannya bersifat ilmiah populer. Tulisan buku cerita non-fiksi dikatakan dengan gaya penulisan ilmiah populer karena disesuaikan dengan format puebi. Dengan kata lain, tulisannya tidak melulu kaku dan itu-itu saja. Penyajian dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan dengan kajian, survei, penelitian lapangan, daftar pustaka, dan mengacu pada referensi atau sumber yang sama. Kemudian yang kelima adalah isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Mengapa buku non-fiksi ditulis oleh sang penulis sampai diterbitkan untuk pembaca? Karena untuk menyempurnakan atau memperbaiki ide dari penulis atau ulasan yang sudah terdahulu ada. Jadi, tidak boleh sembarangan memberi naskah kepada penerbit agar tulisan yang kita tulis dapat dicetak oleh para penerbit. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Kepada Dita saya persilahkan. Terima kasih untuk Anissa. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang non-fiksi murni. Non-fiksi murni, penulisannya dirangkai atau dibuat dengan penggambaran yang benar-benar asli. Penulisan ketika mengembangkan pembuatan cerita non-fiksi murni, terdapat bukti berupa data-data yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh tulisan yang bersifat alamiah yang pertama biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir dan mati dan data-data pekerjaan seseorang. Biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dan mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seseorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga. Teks biografi disusun oleh orang lain, bukan diri sendiri. Yang kedua, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pekajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika ilmuwan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada beberapa jenis karya ilmiah.
Yang pertama, laporan penelitian, yang kedua, makalah seminar, dan yang terakhir, artikel jurnal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Dita. Baik, saya akan melanjutkan materi. C. Laporan. Laporan adalah sebuah bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada antara mereka. Ada beberapa jenis laporan, yaitu laporan bulanan, laporan berkala, laporan kegiatan, dan laporan hasil kunjungan. D. Resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda, recension, bahasa Latin, recensio, recensure, atau juga revider, yang artinya mengulas kembali. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku, karya seni film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. E. Makalah. Makalah adalah tulisan tentang suatu hal untuk dibincangkan di muka umum atau sering juga disusun untuk diterbitkan. F. Autobiografi. Autobiografi adalah sebuah tulisan atau buku yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Wiwin Kusumandingrum. Tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Gina. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi jenis nonfiksi yang kedua, yaitu nonfiksi kreatif. Nonfiksi kreatif merupakan hasil karya nonfiksi yang berasal dari data autentik, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan imajinatif. Contohnya, tulisan yang ada pada jurnalis sastra. Dalam jurnalis sastra, seorang jurnalis akan menggunakan gaya kepenulisan dan bahasa sastrawi, sehingga tulisan-tulisan nonfiksi yang kita baca tersebut lebih menarik dibaca, dapat menyentuh emosi pembaca, dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai daerah atau tokoh tertentu. Contoh dari jurnalis sastra yaitu A. Berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Stasiun televisi biasanya memiliki acara berita atau menayangkan berita sepanjang waktu, karena kebutuhan akan berita ada dalam masyarakat, baik masyarakat melek huruf maupun yang buta huruf. B. Artikel. Artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual, dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 yang sudah menyampaikan materi tentang karya sastra nonfiksi. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan melalui WA Group. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.